Ada Ibu Tia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, bahwa hari ini kita bisa berkumpul di tengah-tengah kesibukan persiapan besok ada hajat besar bersamanya. Menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya seorang dosen itu memiliki tugas penting. Salah satunya adalah penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan yang utama, tapi bukan yang wajib dilaksanakan satu-satunya, yaitu pengajaran, yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Satu lagi, kalau di lingkungan universitas ditambah dengan catur dharma, yaitu implementasi AIK yang menjadi salah satu ruh dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Muhammadiyah Aisyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang wajib dilaksanakan oleh setiap dosen. Hal ini bertujuan untuk satu, bahwa penelitian itu ditujukan untuk mengembangkan materi pengajaran. Jadi seorang dosen akan mampu mengembangkan keilmuannya kalau dia terus-menerus melakukan upaya mencari lebih dalam tentang keilmuannya. Salah satunya dengan melakukan penelitian yang relevan atau up to date dengan keilmuannya. Kemudian penelitian juga itu berfungsi untuk mendukung pengabdian masyarakat. Jadi implementasi dari hasil penelitian itu berupa pengabdian kepada masyarakat. Ini tujuannya juga sangat besar, mendukung bagaimana eksistensi keilmuan kita di masyarakat sehingga adanya pengakuan dari masyarakat. Ini juga sebenarnya salah satu promosi ya untuk perguruan tingginya. Dan yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya dari tadi, nomor 1 dan nomor 2, yaitu publikasi hasil penelitian. Publikasi hasil penelitian ini merupakan kontribusi Bapak Ibu kepada universitas. Dengan adanya publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, maka dapat meningkatkan reputasi kampus. Jadi, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan satu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh Ibu Bapak kalau atau jika prodinya ingin memiliki reputasi yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini reputasi suatu program studi termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi ditentukan oleh output dari publikasi penelitiannya, publikasi pengabdian masyarakatnya. Selain dari bagaimana indikator kinerja utama yang berhubungan dengan kemahasiswaannya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa semua dosen memiliki tanggung jawab, memiliki motivasi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sisi lain, bahwa hasil penelitian yang Ibu Bapak lakukan, publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang Ibu Bapak lakukan akan berdampak sangat signifikan terhadap jenjang karir Ibu Bapak sebagai dosen. Bahwa seorang dosen itu jenjang karirnya bukan berdasarkan jabatan struktural, tetapi berdasarkan jenjang akademiknya. Jadi bagi yang masih TP, tenaga pengajar, ini diharapkan segera meningkat menjadi asisten ahli. Yang asisten ahli diharapkan meningkat menjadi lektor dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan melalui Bapak Ibu melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Selain dari menyusun buku ajar atau modul,
kemudian pembuatan artikel di media-media selain dari jurnal dan hal-hal lain lagi. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Aep dan Bu Nike serta narasumber hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi IBA internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Aisyah Bandung menjadi salah satu media akselerasi untuk seluruh dosen meningkatkan jenjang akademik dosennya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun gorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Eh, Selanjutnya kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi dari Ketua APPM kepada Pak Aef Herusandiana. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nike. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga pada hari ini di masa tenang katanya tadi ya, mudah-mudahan besok kita bisa memilih pemimpin yang adil dan mendapatkan pemimpin yang adil gitu ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kemudian salawat serta salam tak lupa ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak diberikan syafaatnya. Jadi alhamdulillah pada hari ini LPPM akan melakukan sosialisasi terkait hibah internal tahun ini. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Di hari tahun ini kita ada pembaharuan untuk menjawab tantangan yang juga kebutuhan daripada perkembangan penelitian dan pengabdian di baik tingkat nasional atau internasional. Mungkin sebelum ke sosialisasi, izinkan dulu saya melaporkan kinerja penelitian dan PKM Bapak Ibu, dan itu nanti ada hubungannya dengan hibah kali ini, jadi ada hubungannya. Jadi ini saya laporkan dulu bahwa kinerja Unisha Bandung itu di tahun 2024 ini kita pencapaiannya adalah di klaster media. Yang sebelumnya adalah kita di klaster pertama. Jadi penilaian klaster ini adalah menggunakan penilaian 3 years course. Jadi kalau yang di klaster 2023 itu penilaiannya adalah dari 2019 sampai 2021. Nah, begitu masuk nanti 2024 itu penilaiannya di metrik klasternya adalah 2020 dan 2022. Nah, nanti di tahun 2025 ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu bisa berakselerasi bersama, itu bisa tidak menutup kemungkinan kita naik lagi. Tapi mungkin untuk sementara bisa kita pertahankan dulu madiannya di tahun 2025. Tapi masih tidak menutup kemungkinan kita bisa naik klaster gitu ya. Di ranking sitanya hari ini kita di posisi 355 gitu ya. Kemudian faktanya di lingkungan PTMA dan juga di lingkungan Jawa Barat, klaster mandiri itu hanya ada 47 perguruan tinggi, Bapak Ibu. Dan di PTMA itu hanya ada 5, yaitu Ahmad Dahlan, UMM Malang, kemudian Sumatera Utara, Surakarta, dan Yogyakarta. Nah, di Jawa Barat sendiri, PTS yang sudah mandiri itu baru ada Telkom University ya. Ini di Jawa Barat baru ada ini gitu ya. Kalau di negerinya ada ITB, tentunya ada Unpad. Kemudian di klaster utama itu dari 23 PTMA itu di Jabar itu ada UM Sukabumi ya. Kenapa tadi saya bilang kita berpeluang ke sini, karena sebenarnya kita dengan UM Sukabumi ini yang nilainya metrik klasternya 14,18, kita di 12,15, jadi hanya selisih 2 poin sebenarnya masih bisa kejar ya kalau misalnya Bapak Ibu nanti luarannya lebih banyak lagi. Dan di klaster utama ini hanya ada satu PTA ya, yaitu Unisa Jogja. Ya, jadi ini hanya satu PTA. Kemudian di klaster Maja itu ada sebanyak 271 perguruan tinggi, dan di PTMA itu ada 26, termasuk di Unisa Bandung dan Unisa Surakarta ya.
Kemudian untuk di Jawa Barat sendiri kita di Madya sama-sama dengan UMTAS ya. Tapi kalau secara nilai UMTAS masih lebih besar kita nilainya karena mereka desainnya lebih banyak tapi nilainya masih tinggian kita dari segi nilainya. Kemudian untuk klaster Pratama itu ada 425 perguruan tinggi, jadi total ini sekitar 970 sekian lah ya untuk semua klaster. Itu ada 25 PTMA dan saudara kita di Bandung UMB ini belum masuk di antara 4 klaster ini. Kalau saya perhatikan mungkin saya cek gitu, saya analisa mereka tidak punya hibah internal. Jadi di penilaiannya itu hibah internal kosong. Entahlah mungkin nggak ada program terschedule seperti di kita atau mungkin mereka tidak mengalokasikan dananya. Jadi kami cek itu tidak ada hibah yang didanai secara reguler oleh internal. Dan untuk peningkatan ke klaster utama ini juga setelah LPPM analisa, akreditasi APT-nya ada juga yang baik sekali. Jadi tapi kalau untuk di klaster mandiri ini memang semuanya unggul ya, tidak ada yang akreditasinya masih baik sekali. Tapi untuk utama ini masih ada, saya temukan beberapa PT yang klaster utama, tapi akreditasinya itu masih baik sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan Unisa Bandung bisa naik lagi nih ke klaster utama dengan perjuangan tentunya Bapak Ibu semua ya, karena kami itu hanya menginput, mengkolaborasi, mensinkronisasi apa-apa yang Bapak Ibu kerjakan dan apa-apa Ibu hasilkan gitu ya. Nanti mungkin coba kita bagaimana cara mengupdate-nya gitu ya, karena siapa tahu kami ada miss gitu ya, mengupdate akun Bapak Ibu, ada kekurangan, ada nilainya yang harus dimasukkan, tapi belum kami sinkronkan gitu ya. Jadi ini faktanya, jadi alhamdulillah kita meskipun ini ada di sini, ya ada mungkin kalau di jumlah ini baru ada sekitar 500-an kali ya. Jadi kita ada 500 perguruan tinggi dari total 1.600 atau berapa ya se-Indonesia, jadi alhamdulillah masih bisa bersaing gitu untuk Unisa Bandung. Kemudian apa sih penentu nilai Sinta itu? Jadi Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu masuk ke Sinta Kemdikbud itu kalau Bapak Ibu mau cari bagaimana kinerja penelitian, pengabdian masyarakat suatu perguruan tinggi, nanti Bapak Ibu masuk ada namanya diklik aja misalnya nyari UM Bandung gitu atau Unisa Bandung gitu, Aisyah gitu. Coba kita compare dengan Aisyah Surakarta itu nanti Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti ada tulisannya di sini ada metric cluster. Jadi metric cluster nanti ada tulisannya di cluster apa? Cluster Madya kah atau Pratama kah? Jadi kalau nggak ada tulisan di sini berarti dia non cluster. Nah, nanti penentunya adalah skor publikasi Bapak Ibu. Jadi ini semua dikompilasi dari mulai Scopus itu ya, kalau yang Q1 nilainya 40, Q2 35. Jadi nanti ini bobotnya sistem yang menghitung secara otomatis ya. Jadi kemudian WOS juga ada yang core-nya Q1, core Q2 ini juga otomatis ya mereka yang hitung. Jadi kita hanya melihat langsung gitu ya. Selama ini mungkin yang WOS ini baru di sini ya. 2022 itu baru yang non-core. Kita juga ini nggak tahu apakah core Q1 WOS ini perhitungannya seperti apa. Tapi kalau untuk artikel di sampai 2022 ini Q2 itu ada ya. Mungkin nanti di 2023 ada yang Q1 juga kayaknya sudah ada kalau nggak salah. Kemudian ini juga ada namanya Garuda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke login ke akun Sintanya, Garuda ID-nya belum diisi, itu lapor ke kita. Lapor ke kita, kita coba carikan gitu ya. Karena memang kalau ini nggak diisikan, ini nanti ada kerugian, nilai Sinta Bapak Ibu akan menjadi kecil gitu ya. Nanti kalau di hibah yang terbaru ini salah satu syarat adalah nilai Sintanya untuk mencapai suatu skema gitu ya. Ini Garuda ID-nya perlu dilihat apakah sudah diinputkan sama takutnya LPPM lupa atau mungkin seharusnya sih memang Bapak Ibu yang inputkan, tapi insya Allah sih beberapa sudah kami lengkapi yang belum-belum. Tapi kalau misalnya ada yang miss, kita belum memasukkan, mohon diinfokan dengan login ke akun Sinta masing-masing. Nah, ini nanti ada buku ajar juga. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya buku ajar banyak, buku referensi banyak, itu meskipun penulisnya ada 3 orang, tapi dihitungnya full. Saya memperhatikan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngejar nilai Sinta, itu tidak hanya jurnal ya. Jadi kalau misalnya punya buku ajar, kemudian referensi, itu nilainya cukup signifikan ya. Terakhir kemarin saya sinkronisasi yang Bu Arin ya, dan alhamdulillah nilainya juga meningkat karena punya buku referensi, meskipun referensi ini banyak orang, tapi itu tidak masalah. Jadi karena nilainya langsung naik gitu ya. Kemudian dari kelembagaan Bapak Ibu, akreditasi prodi itu ngaruh ya. Jadi
ini ada mungkin yang 2022 ini masih banyak yang baiknya, tapi insya Allah nanti kalau masuk klasterisasi 2024 ya, karena 2023 yang bidan masih belum keluar. Jadi mungkin di ranking ini di klaster nanti tahun 2025 awal itu mungkin belum banyak berubah. Tapi kalau nanti di 2026 jelas tentu nanti mudah-mudahan ada yang unggul di sini, jadi nilainya juga lebih lebih baik lagi. Kemudian untuk jurnal juga sama, ini ada penilaiannya. Jadi jurnal yang Sinta 4 berapa, Sinta 5 itu ada nilai tapi nggak dikali lagi. Jadi pengalinya 10, ini pengalinya 20, jadi tidak, kalau Sinta 5 ke bawah langsung aja nilainya segitu gitu, tidak ada apa namanya pengkali. Nilainya ini ada segini, itu lumayan gitu ya. Kalau di sini publikasi 26, kelembagaan juga lumayan gitu ya 26. Jadi semakin banyak prodinya, semakin banyak yang baik sekali, itu sangat ngaruh gitu ke kelembagaan. Kemudian di Haki juga sama. Jadi waktu itu tahun 2022 ada yang punya Pak Anggap, itu meskipun hanya kemarin akhirnya tidak diterima, tapi begitu ada nomor pendaftaran ini masih dapat nilai. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu hasil penelitian terapannya dipatenkan, meskipun dalam status daftar itu ada nilai gitu ya. Kebanyakan kita adalah di hak cipta biasa ya di sini. Insya Allah tahun 2023 sangat banyak. Nanti mudah-mudahan ini bisa apa namanya meningkatkan nilai di klasterisasi berikutnya. Kemudian ini juga penelitian, ini juga dinilai. Jadi kalau ada semua penilaian ini, ada semua dari luar negeri, eksternal, internal, itu juga ada penilaian tersendiri. Jadi kalau luar negeri itu nilainya paling maksimal 60. Kemudian eksternal juga ini bisa dari risetmu kemarin, kemudian dari Dikti itu juga nilainya lumayan tinggi. Jadi ini juga sangat ngaruh. Jadi hari ini itu kita membuat panduan terbaru tuh biar kejarnya ke kita ke hibah eksternal gitu ya. Jadi template kita sudah ready kalau convert ke hibah-hibah yang memang standarnya nasional. Jadi ini PKM juga sama. Tahun 2002 itu belum ada PKM internasional, tapi nanti tahun 2023 sudah saya input. Nanti mungkin di sini ada nilainya gitu ya. PKM internasional nilainya cukup besar 60 ya. Nanti mungkin tahun ini kita bisa lebih genjot lagi. Ada berapa PKM internasional yang bisa kita apa namanya buat dan meningkatkan nilai dari sisi ini gitu ya. Kemudian juga dari segi SDM Bapak Ibu. Jadi SDM itu semakin tinggi juga sama ada penilaiannya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak di sini ada lektor banyak. Kalau ini 2022 mungkin masih banyak belum lektor ya. Tapi kalau nanti di klaster yang baru mungkin di dosen lektor itu juga bakal nilainya bakal tinggi gitu ya. Kalau yang ini karena penilaiannya 2020-2022 jadi masih nilainya cukup biasa aja gitu ya. Apalagi mudah-mudahan nanti Bunda Siti bisa jadi profesor, nanti ke depannya ini bisa ada nilainya lagi gitu ya. Kemudian ada juga royalti dari HKI ya, paten gitu, tapi kita memang cukup susah kalau di sini karena memang belum ada yang paten yang diaplikasikan di industri. Dan kita skornya 12,12, tadi Sukabumi 14,18 yang utama ya. Jadi kita selisih 2, sekian, mudah-mudahan bisa kita kejar nanti klasternya naik. Jadi itu sekilas bagaimana ranking Sinta mempengaruhi klasternya, klaster Unisa ya. Kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu mengupdate akun Sintanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, nanti masuk ke sini, kemudian nanti masukin loginnya, nanti kalau lupa boleh hubungi kami. Setelah masuk biasanya ada My Profile, diklik My Profile ini, kemudian nanti ada overview-nya nih. Jadi nanti Sinta Score Bapak Ibu yang dipakai kinerja itu yang 3 years. Jadi hari ini itu kita hibah penelitian mengacu ke 3 years-nya, ke 3 years Sinta score-nya gitu ya. Jadi Bapak bisa cek. Ternyata belum ada beberapa yang belum bisa update, itu Bapak Ibu bisa nanti cek di update profil. Nah, update profil itu nanti ada Garuda ID, ada Scopus ID gitu ya. Jadi kalau Scopus ID-nya ternyata sudah punya atau mungkin sudah pernah publikasi di Scopus tapi nggak tahu berapa Scopus ID-nya, itu boleh hubungi kita, nanti kita coba trace Scopus ID-nya. Karena kalau Scopus itu kalau belum 2 penelitian terpublish itu Scopus ID-nya memang agak perlu ada trik tersendiri untuk melihat si Scopus ID-nya. Jadi insya Allah nanti PPM akan bantu untuk mengupdatekan Scopus ID-nya. Kemudian WOS ID juga sama, nanti kalau belum punya
itu bisa dibuat dari sekarang, meskipun nanti belum punya publikasi yang WOS, tapi masih ini boleh diupdate WOS ID-nya ya. Untuk Garuda ID juga sama, nanti silakan kalau di sini kosong itu lapor ke saya, nanti kita coba apa namanya sinkronkan. Kemudian kalau di academic grade-nya ternyata di sini masih yang udah lektor ternyata masih asisten ahli, itu juga sama, Bapak Ibu bisa harus coba lapor ke kita, nanti kita coba sinkronkan ya. Meskipun sebenarnya tiap reguler sebulan sekali saya selalu sinkronkan ya, cuman siapa tahu gitu ada yang kelewat, nanti bisa lapor. Kalau mau sinkron sendiri itu bisa explore namanya MySinta. Jadi kalau publikasi Scopus Bapak Ibu nanti ID-nya sudah tadi sudah apa namanya sudah diinputkan, itu tinggal di sini ada request synchronization. Nanti kalau ada artikelnya Scopus di sini akan muncul. Kemudian yang iOS juga sama, ada request synchronization, kemudian nggak Google gitu, Garuda juga sama. Buku sama nanti di sini kalau ada buku yang ISBN, request aja sinkronisasi kalau nanti bisa di-add sama Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada punya produk hasil penelitian, misalnya kayak bentuk prototype gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menghasilkan penelitian bentuknya masih prototype, mungkin kayak misalnya alat atau mungkin semacam misalnya kayak dulu ada tas hamil misalnya, itu bisa di-add di sini ya. Bisa add produk prototype-nya gitu ya. Prototype dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nanti kami akan validasi di menu dashboard-nya LPPM. Nah, gitu ya. Itu jadi sekilas Bapak Ibu untuk Sinta. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengupdate nilai Sintanya agar nanti kita bisa sama-sama eh, berkontribusi gitu ya untuk meningkatkan nilai klaster daripada Unisa Bandung. Insya Allah posisi hari ini Insya Allah Unisa Bandung tidak tertinggal gitu ya. Dalam posisi bergerak terus maju Insya Allah, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Nah, untuk laporan penelitian 2023, mungkin izin saya melaporkan jumlah penelitian yang di apa namanya yang menang itu 38 proposal, tapi karena ada 2 proposal yang keterima hibah dikti dan 1 ada yang pindah karena tugas, itu jadi total penelitian itu ada 35 proposal. Di alhamdulillah 35-nya sudah melaporkan, dan untuk hibah dikti Ibu Rektor dan Bu Depta juga alhamdulillah sudah tuntas. Daripada Monep kita juga LPPM sudah laksanakan, dan juga dana pencairannya juga alhamdulillah sudah selesai semua. Kemudian untuk jumlah PKM itu ada 36 tim, dan 4 tim itu kemarin ada hukuman karena tidak mengupload di batas waktu yang ditentukan. Kemudian 1 tim sudah balik dana karena pindah tugas. Jadi sama ini 35-35. Jadi total daripada laporan yang kami terima di 2023 ada 70 laporan. Sementara yang sudah terbit luaran itu PKM itu baru ada 4. Dari Pikes ada Pak Saljodin, dari Pebis itu Bu Koyonisa, Bu Perla, dan Pak Abdul Rojak. Kemudian untuk penelitian ini ada Bu Winda, Pak Sakib, Pak Pandu, Pak Abdul Rojak, Pak Untung, Bu Aryani. Bagi Bapak Ibu yang ternyata sudah luarnya sudah terbit dan belum ada di list di sini, nanti lapor saja, nanti kita cairkan dana tahap 3-nya. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang sudah terbit tapi belum lapor, memang kami juga tidak tahu ya, karena kadang-kadang tidak kalau tidak diajukan, kami juga tidak tahu apakah sudah terbit apa belum. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sudah terbit luarannya, silakan hubungi saya dan Bu Nike, nanti kita akan cairkan dana tahap ketiga sekaligus insentifnya ya. Jadi presentasi luaran yang sudah terbit per Februari ini itu adalah 14,3% dari 70 laporan. Jadi masih sangat sedikit ya, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di tahun ini hampir semua minimal 90% terbit ya. Dan ini ada batasnya Bapak Ibu, jadi kalau di MOU Bapak Ibu itu kan ada ditunggu 2 tahun ya. Jadi PKM itu batas maksimal terbitnya 3 Oktober 2025. Jadi kalau sampai batas ini Bapak Ibu tidak tidak mempublish, itu akan hangus dana tahap ketiganya gitu ya. Kemudian luaran penelitian batasnya adalah 8 Desember 2025 ya. Nah, kalau nanti selama 2 tahun berturut-turut, misalnya riba 2024 itu kan batasnya 2026. 2026 juga sama tidak. Jadi kita tunggu salah satu aja. Jadi salah satu dulu ada yang terbit, berarti kewajibannya akan riset lagi gitu ya. Tapi kalau 2 tahun berturut-turut, akhirnya kalau dihitung mungkin 2027 tidak ada satu pengeluaran yang Bapak Ibu publish,
itu akan kena hukuman tidak boleh mengajukan usulan gitu ya. Tapi begitu nanti 2025 ada yang terbit satu, itu berlaku meriset lagi. Jadi berlaku lagi nanti ke depannya ada, berarti sudah ada yang terpenuhi satu gitu ya. Nanti jadi setiap kalau ada 2 tahun berturut-turut itu tidak ada luarannya, nah itu akan coba kita punishment sesuai kontrak yang Bapak Ibu tanda tangani dengan LPPM. Jadi ini masih kita tunggu sampai tahun depannya lagi gitu. Jadi jangan khawatir. Silakan kalau misalnya mau ke Scopus, mau yang lebih bagus ke Sinta 2 itu silakan Bapak Ibu buat sebagus mungkin karena itu kan berpengaruh untuk jabatan fungsional Bapak Ibu juga ya. Jadi kalau luarannya makin bagus, tentunya karir Bapak Ibu akan semakin cepat gitu ya. Dan UNISA juga diuntungkan karena makin banyak dosen yang terkepala, mungkin nanti yang guru besar juga akan lebih cepat lagi gitu ya. Ini untuk laporannya, laporan dari tahun 2023. Untuk laporan hibah yang lain mungkin banyak ya, ada risetmu, itu kemarin tahun 2023 itu ada 6 penelitian, terus AIPNI, kemudian ada juga dari hibah dikti itu ada 6 tim, kemudian dari hibah PPA juga ada. Nah di 2024 ini alhamdulillah kita mendapatkan 13 ya risetmu, dan mudah-mudahan nih hibah dikti tahun ini karena template-nya kita samakan dengan template-nya dikti, mudah-mudahan tahun ini tidak hanya 2, mungkin bisa di atas 5 atau 10 ke atas gitu ya. Karena nanti mudah-mudahan semua yang ngajuin hibah internal bisa convert ke ngajuin hibah eksternal gitu ya untuk didikti gitu ya. Insya Allah nanti LPPM nanti akan ada juga acara tahunan yaitu LPPM Award dan juga klinik hibah dikti. Kita nunggu dulu nih jadwal dari diktinya karena belum keluar. Mungkin orang-orang diktinya juga sama sedang sibuk menyiapkan TPS mungkin pemilu ibaratnya, jadi belum ada pengumuman hibah panduan. Jadi beberapa dosen S3 juga yang sedang mengejar hibah disertasi doktor juga banyak menanyakan ke kami ya memang belum gitu ya. Di grup LPPM juga belum ada pengumuman apapun. Kemudian kenapa tahun ini kita sedikit rubah banyak perubahan untuk panduannya. Pertama karena kita melihat perubahan kebijakan hibah nasional ya, baik di Dikti, Risetmu, PPA itu semua sudah eh, sudah satu template ya. Mereka benar-benar ngacunya ke Dikti. Jadi mau Risetmu, mau Dikti, itu semuanya template-nya sudah mulai mengadopsi semua ke Dikti, dan itu pun menjadi trigger buat kami agar untuk coba mempeluarkan bahwa mungkin kita juga harus seperti itu karena untuk meningkatkan kualitas ya. Kemudian pengalaman pelaksanaan sebelumnya itu kalau ada hibah dikti, dosen-dosen kesulitan gitu ya, yang ngajunya jadi sedikit. Tapi kalau misalnya template kitanya sudah sesuai yang dikti, mungkin untuk convert ke hibah dikti itu tidak perlu effort banyak. Jadi tinggal pindahin, RAB-nya juga insya Allah Pak Dadang sudah men-setting, itu saya sudah memberikan sistemnya baru gitu ya. Nanti ada litabmas.unisa.bandung.ac.id, beda dengan yang kemarin Situnisa, yaitu kita setting mirip-mirip dengan hibah dikti dan risetmu gitu ya. Kemudian tentunya untuk meningkatkan kualitas penelitian ya, mudah-mudahan karena kami setelah studi banding waktu itu dari WMM, syarat untuk naik klaster itu penelitiannya beragam. Jadi ada penelitian terapan juga gitu ya, terapan pengembangan. Untuk pengembangan tahun ini memang belum kita floorkan karena mungkin dana ya. Jadi mudah-mudahan untuk penelitian pengembangan Bapak Ibu bisa ikut ke Daireka ya. Jadi saat ini kita penelitiannya nanti ada sampai klaster TKT-nya tidak nyampe ke 9, baru ke 6. Ini timeline-nya Bapak Ibu, jadi nanti penerimaan proposalnya dari tanggal 15 sampai dengan 25, tapi sistemnya tadi Pak Dadang sudah infokan mungkin mulai akan bisa digunakan itu Senin atau Selasa depan. Jadi nanti setelah kami sosialisasikan dan kami nanti berikan template-nya, dan nanti Pak Angga dan Bupati untuk mensosialisasikan template terbaru, nanti silakan disusun dulu aja, nanti untuk upload mungkin kemungkinan minggu depan, karena memang ada beberapa penyesuaian yang cukup banyak, karena kita mengikuti tampilan yang ada di Dikti dan Risetmu gitu ya, mengadopsi dari kedua itu. Gitu. Kemudian ada seleksi administrasi, itu nanti ada penilaian roadmap, nanti kita buat penilaiannya dari Kaprodi, jadi Kaprodi nanti coba untuk sama-sama ikut gitu ya, ikut biar tahu apakah si proposalnya sesuai dengan roadmap prodinya atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya menurut Kaprodi sudah sesuai, dia akan bisa klik terima, kalau belum nanti bisa diingatkan ke
apa namanya, si tim dosennya bahwa ini sangat jauh dengan roadmap, jadi harus diperbaiki gitu ya, karena eh, sama-sama saling mengingatkan gitu ya, karena memang kebutuhan kita itu akreditasi tentunya ya. Kalau tidak sesuai roadmap, dekreditasi jadi bingung sendiri gitu. Akhirnya kita harus perlu pengkondisian dan itu apa namanya, memerlukan effort lebih. Nah, untuk tahun ini seleksi substansi itu kita usahakan full online gitu ya. Karena kami akan mulai menerapkan bahwa kalau proposalnya jauh banget dari passing grade, mungkin kami tidak akan luluskan karena kita akan mulai mengejar kualitas dan juga tidak hanya kuantitas gitu ya. Kita akan mengejar juga kualitas. Jadi kalau misalnya nilai minimal itu 350, ternyata Bapak Ibu nilainya 200 sama reviewer, itu kita coba tidak luluskan gitu ya. Kemudian pengumuman, kalau kemarin kan seleksi seminar kan baru revisi, kalau kita sekarang enggak. Jadi seleksi dulu, baru langsung diumumkan lolos, baru direvisi gitu. Direvisinya sesuai dengan berapa sih dana yang dialokasikan untuk apa namanya, penelitian untuk pengabdian Bapak Ibu. Jadi revisinya setelah tahu berapa nominal dan lulusannya. Jadi setelah diumumkan baru direvisi sesuai LAB yang disetujui gitu ya. Kemudian penandatangan kontrak kita mulai 13-14 Maret insya Allah, tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kemudian programnya, nah ini programnya agak mulai saya riset tahun ini, jadi kita mulai sama dengan dikti dan juga risetmu itu kalau nggak salah 6 bulan. Jadi mau penelitian atau PKM kita coba samakan adalah 6 bulan, karena memang di keuangan akan ada kesulitan apa namanya untuk biar AB-nya tuh, karena sekarang balik lagi tahun akademik, kita coba mulai mendekati tahun akademik itu. Meskipun di sini kan 14 September, tapi mudah-mudahan tahun depannya benar-benar dimulai dari Desember atau Januari, bisa benar-benar 6 bulan gitu ya, tidak melebihi Agustus gitu ya. Tapi untuk tahun ini kita mulai ini mepetkan ke 14 September, mungkin nggak terlalu jauh dari berakhirnya tahun akademik 2003-2024. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan lancar. Jadi 6 bulan baik penelitian dan PKM. Kami melihatnya dari risetmu dan dikti juga sekitar 6 bulan pas ya. Kemudian untuk monitoringnya ada di bulan Juni. Ini juga sama by system saja. Jadi sekarang mungkin tidak ada yang seminar proposal karena jumlah dosen juga sudah banyak. Kemudian kita juga kadang-kadang kesulitan untuk mengatur jadwal Bapak Ibu karena kesibukannya luar biasa dan mungkin memerlukan juga pengkondisian waktu. Jadi insya Allah ini seperti halnya di Bima, di risetmu itu semuanya full online. Jadi tidak ada yang ini gitu ya. Insya Allah karena kita sudah mulai pada aware, kemudian dosennya juga sudah sadar bahwa ini memang kewajiban bersama. Karena kalau Bapak Ibu meneliti bukan buat siapa-siapa, tapi bukan buat Bapak Ibu sendiri gitu ya, buat karir Bapak Ibu gitu ya, insya Allah. Nanti laporan akhirnya di 15 September. Jadi ini semua PKM penelitian mudah-mudahan berakhir di sini. Jadi ini mudah-mudahan mendekati 6 bulan pas sesuai dengan kalender akademik di 2003-2024 ya. Mungkin agak mundur sedikit. Ini untuk timelinenya. Nanti untuk panduan apa namanya litbasnya akan kami share minggu depan setelah dari SIT mengkonfirmasi selesai mengupdate sistemnya, memigrasi sistemnya sehingga bisa digunakan dengan baik. Jadi, tapi kalau nanti masih ada error atau apa-apa, mungkin nanti kita langsung akan kembangkan hari itu juga. Mudah-mudahan bisa ditangani gitu ya, dan kita mudah-mudahan bisa sesuai standar gitu ya. Ada misalnya rumpun ilmunya, ada kemudian TKT-nya berapa di situ nanti ada kita. Kemudian luaran wajibnya, ada mitranya, itu ada menu-menunya. Kalau kemarin kan hanya upload aja ya, upload, udah selesai. RAB-nya kadang-kadang nggak apa namanya, tidak langsung di situ gitu. Sekarang kita mau coba mengikuti dikti, RAB-nya di situ diinput, kemudian nanti PDF-nya kompilasi masuk, RAB-nya ada di situ. Jadi nggak usah lagi di proposal kita ngetik RAB gitu. Nanti RAB-nya udah di compile, PDF-nya, laporannya bisa di Adobe untuk akreditasi, cover-nya juga nggak usah dibuat, jadi cover sistem yang membuatkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai situ, jadi alhamdulillah kalau kemarin sih udah 70% lah Pak Dadang membuat untuk usulan dulu. Nanti kalau untuk laporan monep, kemudian lapor akhir, nanti sambil jalan kita develop. Tapi untuk usulan insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah bisa digunakan. Kemudian ini ketentuan umum untuk hibah kali ini, nanti kita share. Sebenarnya kita sudah posting di web LPPM terkait
panduan dan template-nya, tapi ini kita coba resume dulu untuk Bapak Ibu bahwa ketentuan umumnya adalah seperti ini sekarang. Jadi ketua peneliti itu harus mempunyai NIDN dan ID Sinta. Ya, bagi dosen yang belum mempunyai DN, untuk saat ini masih kita berbolehkan, terutama untuk skema pemula, tapi harus menunjukkan bukti pengurusan NIDN gitu ya. Jadi bukti sama SD itu akan di NIDN-kan gitu ya. Jadi kalau ini belum ada pengurusan sama sekali di draft, ini mungkin tidak akan kita izinkan untuk mengikuti hibah tahun ini. Jadi ini nanti Bapak Ibu yang dosen baru, nanti coba dikoordinasi yang belum punya IDN, apakah sudah diurus ataukah Bapak Ibu sudah melengkapi gitu. Jangan-jangan Bapak Ibunya tidak aware, jadi tidak melengkapi dan tidak diajukan, karena NIDN kan menjadi syarat untuk ikut hibah nasional juga ya. Dan juga kalau nanti Bapak Ibu jadi dosen di sini, ada ID Sinta yang harus Bapak Ibu create dari NIDN itu sehingga bisa ngisi BKD di Sister. Kemudian penelitian harus sesuai roadmap Bapak Ibu, nanti makanya kita di sistem terbaru ada peran Kaprodi untuk mengapprove gitu ya, apakah penelitian sesuai roadmap atau enggak. Kalau LPPM nanti tugasnya adalah setelah mengapprove mengecek kelengkapannya gitu ya. Nanti ada approval dari kita dan juga dari Kaprodi. Kemudian ini nanti sistemnya litabmat.unisa Bandung. Ini nanti insya Allah kita sosialisasikan menggunakan panduan. Nah, ini setiap dosen dapat masukkan satu usulan penelitian dan pengabdian sebagai ketua. Jadi bagi yang mendapat risetmu gitu ya, kalau di penelitian dia sudah jadi ketua, di sini masih boleh Bapak Ibu jadi anggota saja. Jadi kalau jadi anggota nggak jadi salah. Tapi kalau jadi ketua itu nggak boleh. Jadi kalau yang dapat risetmu untuk sementara dengan alokasi dana yang terbatas, jadi mohon maaf yang risetmu itu hanya bisa jadi anggota di sini, di riset yang internal gitu ya. Kita masih bolehkan jadi internal menjadi anggota gitu ya. Nah, jadi di internal juga boleh jadi anggota, boleh jadi ketua gitu ya. Dan semua skema sekarang harus ada anggotanya, jadi tidak boleh sendiri. Kenapa kita lakukan seperti itu? Untuk percepatan. Biasanya kalau BKD itu ya, BKD yang ke pengalaman itu kan biasanya lumayan ya, harus ada jurnal tiap semester atau jurnal tiap tahun. Itu mungkin kalau berkolaborasi ada jadi anggota di sini, ketua di sini, itu siapa tahu yang duluan terbit yang punya anggotanya atau duluan terbit yang punya ketuanya, itu saling membantu gitu ya, saling membantu luaran Bapak Ibu, BKD Bapak Ibu gitu ya. Kalau egois dalam tanda kutip sendiri-sendiri, mungkin siapa tahu miliknya lebih cepatan yang ada dua itu gitu ya. Kita nggak tahu juga. Kemudian nanti kita coba buatkan juga catatan harian seperti halnya di menunya Bima dan di Setmo. Kita coba langsung di sistem gitu, nggak ada lagi manually gitu di Word, itu kita coba sistem gitu. Kemudian tadi yang saya infokan, yang punya tanggungan tuh yang tadi, yang misalnya 2025 itu akan dia mulai dievaluasi itu 2026-an gitu ya. Kalau 2026-an akhir dia belum juga melakukan publikasi dari dua penelitian itu, ya wayahnya, karena ini harus secepatnya agar dia menjadi bisa mengusulkan kembali, karena kan ini sebagai komitmen gitu, bentuk komitmen Bapak Ibu untuk memajukan Unisa ke depannya, karena kan luaran itu penting gitu kan. Tadi juga di klaster itu luaran tuh dinilai mau Sinta 3, Sinta 4 atau misalnya Scopus, itu juga menjadi satu feedback buat Unisa ya. Nah, itu ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi gitu ya. Ini wajib gitu ya kalau ketua peneliti, karena dia yang menjadi leadernya. Jadi wajib jadi korespondensi. Dan nah, ini juga yang terakhir, ini mungkin pesanan dari LPM ya, setiap kita akrab, kita kesulitan sekali. Jadi Bapak Ibu kalau mulai tahun ini semua penelitian atau pengabdian itu harus diutamakan di yang sudah bekerja sama. Kita nanti di panduannya dicantumkan di lampiran 1 itu kita ada sekitar 88 institusi yang MOU-nya ada tridharmanya. Tapi kalau nanti di lampiran yang kita buat ada institusi yang belum masuk ternyata sudah ada MOU-nya, boleh lapor ke kita. Jadi atau mungkin Bapak Ibu meneliti di tempat yang tidak ada MOU-nya juga lapor ke Bu Resi. Saya sudah koordinasi hari ini. Bu Resi siap untuk memproses MOU-nya. Misalnya Ibu pengabdiannya di SMA tertentu ya, itu tidak ada MOU-nya misalnya, itu bisa dibuatkan misalnya nanti tim Humas dan Kerjasama bisa merespon dan nanti akan membuatkan MOU-nya.
Biar apa? Biar nanti pas apre nggak pusing gitu ya. Kalau tiap apre saya selalu sama Bu Nike mengkondisikan tempat di mana harus ada penelitiannya, harus ada pengabdiannya gitu. Jadi hari ini tuh benar-benar harus harus di tempat yang ada MOU-nya gitu. Jadi nggak boleh di luar. Kalaupun mau ke di situ, lapor. Lapor bawa ke Bu Resi untuk dibuatkan MOU-nya. Biar nanti Bu Resi juga ada penambahan MOU, ada MOA-nya. MOA-nya itu ada Bapak Ibu yang melaksanakan penelitian dan pengabdian di situ. Kemudian peneliti pengaji juga wajib menyebutkan sumber dana ya dari LPPM dan pendanaannya tahun berapa, kemudian di poster mau di publikasi ilmiah dan yang lainnya. Jadi wajib mencantumkan sumbernya dari mana gitu ya. Nah, skema hibah tahun ini kita ada nyampe ke TKT-nya level 6. Kita untuk pengembangan mungkin dananya belum cukup karena pengembangan itu biasanya ke dunia usaha dan dunia industri ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa mengikuti skema penelitian pengembangan di kedai reka atau matching fund. Tapi kita coba mulai ada skema penelitian terapan gitu ya. Untuk dasar sendiri kita adopt nama-namanya itu mungkin mengikuti yang di setmu ya. Cuma di setmu itu ada tulisan fundamental reguler, sementara kita adalah fundamental fundamental saja. Ada fundamental dosen pemula, fundamental 1, kemudian fundamental 2 dan kerjasama. Ini TKT-nya masih sampai 3. Untuk pemula itu dananya masih belum berubah, kita masih yang namanya up to, ya sama di setmu juga up to, tapi di setmu up to-nya mungkin sama, ini juga kisaran segini, 4-6 juta ya. Ketua pengusulnya S2, kemudian kalau belum punya IDN, dibuktikan dengan bukti pengurusan, jadi itu ibaratnya memang sudah diurus gitu sama kepegawaian bahwa akan diinidenkan di kita gitu ya. Dan nanti juga mungkin lapor juga ke Kaprodi bahwa ini kalau misalnya belum diurus, ini kok belum diurus gitu ya, padahal kan harusnya sudah diurus gitu. Atau mungkin Bapak Ibunya tadi saya bilang belum melengkapi surat keterangan sehatnya atau narkobanya, mungkin bisa seperti itu. Kemudian anggota pengusul minimal adalah 1 dosen dan 1 orang mahasiswa. Jadi wajib meskipun pemula juga. Mau ini dosennya senior boleh. Jadi kalau mau mungkin pencakokan dalam tanda kutip senior masuk ikut di sini juga boleh. Jadi yang penting jatahnya 1 ketua, 1 dosen. Jadi kalau senior masuk di sini, berarti dia ngajuin juga, ya sudah, tidak boleh lagi masuk di skema yang lain. Nah, ini luar penelitiannya adalah Sinta 5. Kenapa kita Sinta 5? Karena biasanya nanti untuk Japung Bapak Ibu. Sinta 5 itu kayak JAIA itu alhamdulillah ya bisa lah insya Allah untuk Japung itu aman gitu ya kalau Sinta 5. Kemudian ada fundamental 1. Nah, fundamental 1 ini minimal Japungnya asisten ahli Bapak Ibu. Dan trigger score-nya hanya 10. Jadi nanti Bapak Ibu login ke Sintanya, berapa sih 3 years score Sinta Bapak Ibu. Untuk 3 years Sinta score ini memang kita sistem belum kayak Risetmo atau Bima ya, yang sudah terkoneksi ke Sinta. Sebenarnya kalau ke depannya sudah mulai dilakukan, mungkin kemarin saya sudah komunikasi dengan Majelis Dikti Muhammadiyah, itu bisa gitu merequest sinkronisasi secara otomatis Sinta dari Dikti, tinggal bersurat ke Dikti. Cuman mungkin untuk tahun ini kita coba dulu nih terapin, mungkin untuk tier score-nya masih manual. Cuman nanti Bapak Ibu bisa cek, kalau misalnya tier score-nya kurang dari 10, itu berarti masuk ke skema yang tadi lagi gitu, yang ke pemula lagi. Jadi Bapak Ibu belum bisa nih masuk di skema yang fundamental 1 ini, karena misalnya tier score-nya cuma 7 gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang di bawah 10. Tapi kalau nanti ada, silakan Bapak Ibu update, atau misalnya ada jurnal yang belum masuk di update Google Scholar-nya, kemudian nanti lapor ke kita untuk disinkronisasikan. Kalau ini luarannya Sinta 4 minimal. Sinta 4 itu nilainya kalau di Japung itu 20 ya. 20, jadi ini lebih tinggi. Kemudian boleh juga buku. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak fokus melulu ke jurnal, bisa aja luarannya yang lain kayak buku, book chapter itu bisa. Kemudian mengajukan HKI luar penelitian. Nah, kalau HKI luar penelitian itu kalau sekarang lebih ke arah produknya ya. Insya Allah kalau sekarang misalnya produknya berupa modul, itu yang modulnya itu yang kita aktifkan. Jadi bukan jurnal lagi. Jadi nanti ini di luar ini insya Allah LPPM menyediakan dana. Jadi ini tidak, kalau misalnya ini LPPM akan menyediakan dana tapi dengan luaran yang memang betul-betul luarannya. Jadi bukan yang kayak jurnal diaktifkan. Insya Allah sekarang mulai benar-benar adalah hasil produk luarannya. Misalnya bukunya atau e-booknya itu mau dihakikan, nanti hubungi kita ya. Kemudian untuk fundamental 2, nah ini
minimalnya lektor. Jadi yang tadi asisten ahli skor Sintanya gede tapi belum lektor, ya nanti masuknya ke situ fundamental 1. Tapi kalau untuk fundamental 2, lektor itu nilai 3 year score-nya adalah 60. Nanti ini agak lebih tinggi dan uangnya juga minimal 8 sampai 10 gitu ya. Dan luarannya itu nanti minimal Sinta 3, Bapak Ibu. Tadinya sih kita mau Sinta 2, tapi kalau Sinta 2 uang segini kayaknya nggak cukup. Sinta 2 itu kan rata-rata jurnalnya sudah terindeks internasional menengah ya, dan itu rata-rata 2 juta, dan ini untuk tahun ini mungkin eh, dana yang kita alokasikan belum cukup. Jadi ini kita coba dulu Sinta 3. Meskipun Sinta 3 dan Sinta 4 itu adalah nilainya sama di JAD, tapi insya Allah mungkin secara grade Sinta 3 menuju ke Sinta 2 ya, ibaratnya lebih lebih berkualitas ketimbang misalnya Sinta 4. Kemudian bisa juga buku, ber-ISBN, dan juga HKI juga sama. Nah, ini untuk penelitian fundamental 2. Jadi kalau Bapak Ibu yang jabatannya lektor, tapi di bawah 60, pasti masuknya ke fundamental 1. Jadi skor ini juga nanti dicek aja di akunnya. Kalau di bawah 60, nanti ngajunya berarti yang fundamental 1, bukan fundamental 2 gitu ya. Karena kenapa kita kejar ini? Karena yang menjadi penilaian cluster itu adalah 3 year scores. Jadi kita coba menggenjot Bapak Ibu semua agar aware gitu ya, dan kita juga alhamdulillah tiap tahun akan ada LPPM Award buat yang nilai 3 year score Sintanya bagus gitu ya. Ini juga untuk penghargaan di apa namanya, akreditasi juga ya, ada penghargaan lokal gitu. Ini ada penelitian kerjasama. Kalau penelitian kerjasama kemarin itu dananya sama dengan dengan unggulan tahun kemarin itu. Kita sekarang kerjasamanya mulai ditingkatkan gitu ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu punya anggotanya dari PTMA yang klasternya lebih tinggi, kemudian dengan UITM misalnya, terus saya minta internasional, atau dengan mitra dunia usaha, boleh gitu ya. Itu nanti dananya minimal 15, maksimal 20 gitu ya. Dan ini luarannya adalah Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya. Jadi luaran penelitiannya harus melibatkan seluruh anggota tim di perguruan tinggi. Tapi nanti kenapa kita ke PTMA dulu? Jadi ini untuk apa namanya, kolaborasi di persyarikatan dulu gitu kita utamain. Tapi kalau internasional atau misalnya dari dunia usaha itu juga boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti dengan UITM mau di matching fund kan, misalnya dari UITM ada berapa dananya, dari kita ada berapa, misalnya ada yang seperti itu, nanti kita coba koordinasi lagi untuk penelitian kerjasama ini ya. Kalau misalnya memang mau ke mitra internasional, karena mitra internasional pasti melibatkan kantor urusan internasional UNISA ya. Kemudian untuk terapan, nah ini skema baru di UNISA, dan ini alhamdulillah tahun ini ada yang menang di Risetmo, Bu Anissa ya, Bu Anissa, dengan skema terapan ini dana minimalnya 20, maksimalnya 30 ya. Luarannya itu sangat berbeda dengan yang tadi apa namanya, fundamental 1, 2 dan kerjasama. Dia harus berupa prototipe atau mungkin karya monumental yang nanti diajukan paten. Minimal diajukan. Jadi kalau nanti nggak masalah, nanti kalau misalnya di reject, tapi di luarannya itu sampai terdaftar dulu. Seperti halnya kemarin Pak Angga, meskipun nanti ujungnya di reject, karena kita di sini masih lemah ya. Jadi masih belum ada karya dosen Unisa yang memperoleh paten gitu ya. Mudah-mudahan mungkin nanti ada dari Pak Ibu yang punya eh, apa namanya, ada yang sudah punya luaran seperti mungkin Bunda Siti, kemudian Bu Anissa, itu bisa bisa ke sini gitu ya. Mudah-mudahan kalau nanti bisa, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, ini skor Sintanya 100 ya. Ini maaf, bukan asisten ahli, ini lektor nih, maaf bisa. Kemudian satu orang dosen, satu mahasiswa. Ini wajib memiliki mitra, artinya bahwa mitranya juga mau bersedia jadi pengguna hasil penelitiannya. Jadi misalnya diterapin di mana gitu si prototipenya, itu menghasilkan prototipenya digunakan di mana gitu ya. Kemudian pengabdian. Nah, kalau pengabdian ini ada 3 skema. Kalau dulu mah cuma unggulan aja. Kalau sekarang ada pengabdian dosen pemula, kemudian pengabdian di persyarikatan, dan juga pengabdian berbasis kemitraan atau MOU. Kalau di sini kemitraannya MOU ya. Jadi benar-benar yang ada MOU-nya. Untuk pemula itu dananya maksimal 5 juta, luarannya adalah kalau jurnal pengabdian tidak ada sinta-sintaan, jadi boleh untuk pengabdian pemula ini boleh di mana aja di jurnal pengabdiannya, kemudian atau juga boleh di media massa, dan wajibnya juga adalah videonya dibuat ya, dikompilasi agar kegiatannya bisa kita unggah di channel YouTube LPPM sebagai bentuk syiar juga, dan juga
bentuk keluaran juga bahwa ini adalah ciri khas daripada pengabdian. Kemudian ini juga sama, boleh belum memiliki japung gitu minimalnya. Kemudian harus multidisiplin, sekarang mulai kolaborasi gitu. Misalnya di perawatan boleh berkolaborasi dengan DKP, dengan PEBIS, itu boleh gitu ya. Tapi kalau di keperawatan juga antar departemen gitu tidak boleh, misalnya KMB semua gitu, tidak boleh misalnya KMB dengan anak gitu ya. Ada multidisiplin keilmuan yang bisa apa namanya melengkapi dari pengabdian masyarakatnya. Jadi tidak boleh hanya satu disiplin ilmu gitu. Atau misalnya sudah punya departemen masing-masing, misalnya di prodinya itu punya departemen masing-masing. Oh si ini mah misalnya di apanya gitu ya, di roadmapnya di bagian bidang apa gitu, nanti harus harus ada gitu ya kompetisi masing-masing keilmuan yang berbeda. Kemudian untuk perserikatan, nah ini maksimal 10 juta, dan ini Bapak Ibu harus mencari di perserikatan dari mulai tingkatnya majelis, lembaga, ortom, di berbagai level perserikatan Muhammadiyah Asia. Berarti kan nanti ada surat mitranya harus diupload ya. Nanti kalau misalnya butuh, tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Patia, dan juga sebenarnya ada juga dari Lajismu yang akan berperan. Mungkin kita akan nanti jadwalkan sesi mendengar paparan mungkin dari PDA Kabupaten Bandung, bagaimana mungkin ada permasalahan apa di Kabupaten Bandung, nanti kita jadwalkan gitu untuk mengcover skema ini gitu ya. Nanti coba kita jadwalkan, mudah-mudahan ada pendanaan lebih dari Lajismu, katanya akan ada gitu dana untuk pengabdian ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita jadwalkan untuk mereka presentasi. Dan kalau untuk PDA tadi Bupati sudah menyanggupi untuk apa namanya menghubungkan gitu dengan PDA. Ini sama, satu dosen dua mahasiswa. Sekarang dua mahasiswa. Jadi karena ini di perserikatan, jadi jangan satu mahasiswa, adalah dua mahasiswa. Ini minimal adalah asisten ahli ya. Kalau ini kemitraan, jadi ini harus benar-benar yang ada MOU-nya. Jadi ada MOU-nya, ini juga sama, maksimumnya 10 juta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek tuh MOU-nya ada nggak gitu ya. Karena apa? Karena ini memang harus kita mulai kerjakan, karena kalau tiap akreditasi kami di LPPM selalu mengkondisikan itu, jadi kadang-kadang agak ribet gitu ya. Kadang-kadang siapa tahu tiba-tiba asesornya pinter, jadi akhirnya kita keceletot itu, akhirnya pengkondisiannya terbongkar gitu ibaratnya. Jadi ini mulai tahun ini benar-benar Bapak Ibu harus melihat gitu, ada MOU nggak nih dengan mitra itu gitu. Karena biar kita enak gitu, sama-sama enak. Nanti di Bu Resi juga begitu, di kriteria berapa nanyain bentuk MOA-nya, bentuk RTL-nya sudah ada semua gitu ya. Jadi tiap prodi itu misalnya kayak DKP misalnya tentang fotografi, coba cek di mana aja tuh MOU-nya misalnya. Kalau belum ada ya boleh diproses gitu ya. Untuk dibuatkan oleh Bu Resi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu pemaparan dari kita. Nanti untuk surat pengumuman proposalnya nanti kita coba sharekan Bapak Ibu, nanti mulai tanggal 15 sampai 25 silakan dibuat dulu, barangkali sistemnya belum beres, tapi insya Allah tadi saya sudah kontak Pak Dadang di SIT, mungkin minggu depan sudah bisa dioperasikan untuk apa namanya, untuk mengupload, dan nanti kita akan buatkan tutorialnya atau semacam panduannya ya, biar Bapak Ibu langsung baca di situ bagaimana step-stepnya, bagaimana cara menguploadnya. Pada dasarnya kami menggunakan tampilan di adopsi dari Risetmu dan Bima, jadi sebenarnya sih nggak jadi masalah, karena Bapak Ibu mungkin yang sudah biasa untuk mengupload hibah mungkin tinggal ngikuti panduan saja gitu ya. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan dengan panduan terbaru kita nanti di hibah dikti ini tidak kesulitan lagi untuk mengkonvert, semuanya bisa ikutan semua tuh. Nanti kan sama halnya dengan kemarin Bu Rektor dan Bu Depta, begitu menang itu tinggal dibalikin aja dananya, karena dana yang dari dikti pasti tentunya lebih besar ketimbang dana dari Unisa gitu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ikutnya skema yang pemula gitu ya. Kalau nanti skemanya lebih tinggi lagi kayak Pak WR dengan Bu Neti Unpad itu hampir 200 juta, itu mungkin beda lagi ya. Itu lebih besar lagi. Tapi untuk tahun ini kita coba dulu nih merubah template agar kekinian, ibaratnya dalam tanda kutip harus sesuai dengan nasional, karena tadi juga saya lihatkan kan di pengklasteran itu nilai hibah nasional itu 50 gitu ya. Sangat tinggi ketimbang hibah apa namanya di internal gitu ya. Itu mungkin dari saya kembalikan acara kepada Bu Nike.
Dari topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak F untuk pemaparannya. Boleh Bapak Ibu dicatat dulu apabila ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut dulu untuk ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi template penelitian terbaru oleh Bapak Angga Wilandika, SKep Nurse MKep. Kami persilahkan Pak Angga. Oke, terima kasih Bu Nika. Suara saya terdengar Bu Nika? Terdengar jelas Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor, yang saya hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Aisyah Bandung, serta yang saya banggakan Bapak Ibu dosen yang telah berkenan menghadiri kegiatan sosialisasi hari ini. Insya Allah mungkin saya hanya melanjutkan sedikit ya dari tadi dari pemaparan dari Bapak Aep terkait template daripada penelitian hibah yang nanti insya Allah akan diprogramkan oleh LPPM. Template yang akan kami sampaikan di sini yaitu terkait tema penelitian, skema penelitian yang mungkin sebenarnya template yang kami akan sampaikan ini pada dasarnya mungkin sudah Bapak Ibu kenal juga ya, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pengajuan hibah baik itu risetmu maupun dikti. Jadi tidak jauh berbeda dengan template risetmu maupun dikti. Tadi harapannya memang template ini akan memudahkan kita ketika kita akan mengajukan ke Bima maupun ke risetmu. Cuman untuk tahun ini kan risetmu sudah selesai sehingga sasaran kita Pak Ibu harapannya bisa kita ajukan dulu kepada Dikti. Insya Allah itu mungkin sebentar lagi pengumumannya seperti itu. Nah, dari template yang kita siapkan ini dari LPPM, ada 2 template untuk yang bisa digunakan dengan skema program yang telah disampaikan tadi oleh Pak Aep, mulai dari skema penelitian fundamental dan juga nanti dari penelitian terapan. Untuk penelitian fundamental ini bisa digunakan untuk penelitian fundamental pemula, fundamental 1, 2, dan juga penelitian kerjasama. Jadi penelitian kerjasama jika nanti Bapak Ibu berminat untuk mengajukan penelitian skema itu silahkan menggunakan skema penelitian fundamental kerjasama begitu. Jadi sama aja template-nya. Template-nya sendiri juga sederhana ya kalau kita lihat mulai daripada judul sampai kepada nanti apa namanya referensi gitu. Cuman mungkin nanti yang menjadi tantangan kita itu adalah bagaimana menuliskan daripada isian proposal penelitian untuk rencana penelitian kita gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit sharing aja ya. Mungkin udah banyak para pakar juga di sini saya rasa ya yang sudah banyak mendapatkan hibah-hibah juga dari penelitian risetmu ataupun Hidikti gitu. Tapi saya mungkin sekilas aja menjelaskan terkait skema yang yang LPPM ini siapkan gitu. Yang pertama terkait skema penilaian fundamental. Nah, ini sedikit sharing terkait nanti pengisiannya. Ibu Bapak silahkan gunakan template ini tanpa harus merubah sedikit pun template-nya. Jadi ketika mengisikan judul contohnya ya, nanti tinggal tuliskan titik-titik tersebut dan tidak perlu lagi dihapus untuk keseluruhan template-nya. Mungkin bagi yang belum pernah menggunakan template dikti maupun risetmu itu hanya tinggal mengetikkan judul aja gitu di setiap kolom-kolom yang kosong itu. Ya, terkait judul sendiri harapannya nanti Bapak Ibu kita berfokus mungkin seperti kita menulis artikel ya kalau pengalaman saya ketika menuliskan judul ini kita tidak seperti kita menuliskan apa membimbing mahasiswa skripsi. Jadi diupayakan membuat judul yang menarik dengan keseluruhan topik yang diteliti tapi singkat juga gitu. Biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan dari pengumuman-pengumuman baik itu risetmu maupun hibah dikti itu judul-judulnya memang cukup menarik ya. Bahkan mungkin bisa menggugah kita untuk mengetahui lebih dalam apa itu penelitiannya dan itu akan menjadi salah satu nilai poin ya kalau kita lihat di panduan Bima begitu ya terkait penelitian tersebut. Ya walaupun memang tergantung substansi juga ya judulnya bagus tapi substansinya kurang bagus juga itu tetap juga ada yang ditolak gitu. Ada juga yang judulnya sederhana sekali tetapi substansinya sangat kuat juga itu bisa lolos juga gitu. Banyak sih faktornya gitu, cuman maksud saya bisa kita selaraskan keseluruhannya.
Terus berikutnya terkait ringkasan, yang perlu diperhatikan itu adalah aturan main daripada template-nya. Jadi ketika nanti Ibu Bapak menuliskan ringkasan, diperhatikan jangan sampai lebih dari 300 kata gitu kan. Terus harus berisi terkait urgensi, tujuan termasuk luaran yang ditargetkan. Nah, terkait luaran yang ditargetkan ini juga mungkin perlu diperhatikan adalah tadi ya, kalau kita mengajukan kepada penelitian hibah internal berarti capaian yang tadi Stinta berapa misalkan jurnalnya atau mungkin menghasilkan hak cipta gitu itu harus diselaraskan dengan besar dananya gitu. Jangan sampai kita berharap luarannya Scopus Q1 tetapi dana yang diberikannya itu hanya 10 juta gitu. Itu juga tidak rasional gitu. Itu mungkin banyak ya saya perhatikan di grup risetmu juga banyak yang merasa kok penelitian saya ajukan 20 juta dipotong jadi 10 juta. Padahal luarannya udah sesuai kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Termasuk luaran juga mungkin yang kemarin Bapak Ibu pernah lakukan mengusulkan luaran Scopus Q2 gitu kan ya, tapi dengan dananya cukup besar itu apakah tercover atau tidak itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Itu mungkin beberapa yang bisa menjadi pertimbangan gitu ya kita ketika kita menargetkan suatu luaran. Nah, kata kunci silahkan diselaraskan saja dengan penelitian kita ya. Biasanya kata kunci itu kalau pengalaman kami diupayakan memang tidak mengulang daripada variabel-variabel judul gitu kan. Bisa dilihat dari apa sinonimnya atau mungkin kalau dari bidang kesehatan kita selalu menyelaraskannya dengan medical subject heading gitu. Itu mungkin yang paling banyak kita lakukan ketika membuat kata kunci. Nah, terkait pendahuluan ini aturan pertama itu yang harus kita tetapkan adalah bahwa tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Diupayakan minimal ya bisa mencapai atau kalau enggak sedikit mungkin ya jangan sampai kurang juga dari 1.000 kata gitu. Karena sayang sekali ya ketika kita bisa menjabarkan latar belakang ini secara komprehensif tapi masih kurang juga itu bisa menjadi pertimbangan juga gitu dari penilaian reviewer biasanya gitu. Nah, kalau pengalaman kami ketika merumuskan pendahuluan ini ya ada 4 poin yang harus dipenuhi yaitu mulai dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, pemecahan masalah, state of the art, dan juga roadmap. Roadmap 5 tahun ke depan ini yang berlaku di Dikti kemarin ya penelitian di Hibah Dikti tahun 2023. Roadmap-nya itu adalah penelitian 5 tahun ke depan, tapi juga ada kesinggungannya dengan penelitian yang sudah dilakukan gitu. Nah, kalau berbicara latar belakang, kalau kami biasanya menggunakan pola ini gitu ya. Ini mungkin pengalaman kami aja ya. Ketika sekarang kuliah di Unair, dosen-dosen kami biasanya wajib di dalam latar belakang itu menyampaikan 4 poin ini. MSKS rumusnya gitu, mulai dari masalah, skala masalah, kronologis masalah, termasuk solusi masalah. Solusi masalah ini bisa kita jawab untuk menjelaskan terkait kebaruan. State of the art ini adalah novelty daripada penelitian kita gitu. 1.000 kata ini kita bisa jabarkan menjadi 4 poin ini. Dan pada akhirnya nanti di bawah itu kita munculkan state of the art ini apa. Atau mungkin temuan yang kita akan kembangkan ini apa gitu kan ya, perbedaannya apa, novelty-nya apa itu bisa muncul di dalam solusi masalah kita gitu. Nah, kemudian juga pada di bawah itu kita jangan lupa menyampaikan terkait roadmap penelitiannya. Roadmap penelitian ini kalau berdasarkan penilaian dari panduan dikti itu harus jelas dan juga ada keterkaitan dengan milestone atau tonggak-tonggak usulan penelitian kita dengan penelitian yang sudah pernah kita lakukan juga. Nanti kita reviewer itu biasanya mengecek pada referensi. Referensi kita yang ada di template ini sebaiknya itu juga mencantumkan referensi penelitian kita yang sudah pernah kita publikasikan. Itu juga menjadi ada poin penilaiannya kalau apa bercermin kepada penelitian yang dihibah dikti itu gitu. Dan tadi jangan lupa 1.000 kata untuk metode pendahuluan. Untuk bagian metode juga sama ya, yang dimintakannya 1.000 kata juga. Mudah-mudahan template ini nggak berubah ya dengan template yang dikti tahun sekarang karena memang belum keluar panduannya. Tetapi kemungkinan besar sih tidak akan berubah ya kalau dengar-dengar dari beberapa teman gitu kan dari untuk tahun ini. Tapi kita tunggu aja gitu ya nanti seperti apa keluarnya. Nah, terkait metode sendiri yang dimintakan itu mulai dari metodologi penelitiannya
sampai kepada nanti apa namanya tuh diagram alir proses penelitiannya. Termasuk juga harus nanti bisa mencerminkan RAB yang kita usulkan gitu. Jangan sampai kita menuliskan metodenya ini tidak sesuai dengan RAB-nya. RAB-nya 10 juta tetapi metodenya ini ternyata hanya cukup hanya 5 juta gitu. Itu juga banyak kami temukan ya. Kemarin juga ada beberapa apa namanya tuh teman-teman yang di risetmu juga dia metode penelitiannya apa tapi berharap mendapatkan dana yang sangat besar gitu tapi nggak sesuai dengan metodenya hanya hubungan aja tapi sampai 20 juta itu juga perlu dijabarkan nanti seperti apa gitu dan itu mungkin banyak yang terjadi gitu kan ya terkait metode ini. Nah, kalau kami menyarankan ketika berbicara terkait metode kita eh, penuhi aspek daripada desain, sampel, variabel, sampai analisis gitu. Ini juga mungkin yang kami terapkan ketika membuat artikel di jurnal ya. Artikel di jurnal itu saya lihat ketika mereview, karena saya juga cukup banyak mereview jurnal nasional maupun internasional ya. Banyak juga peneliti Indonesia terutama ketika berbicara metodologi dalam satu naskah artikel itu hanya satu paragraf gitu. Itu rasanya tidak akan menggambarkan proses keseluruhan. Otomatis reviewer akan menolak begitu karena metodenya aja tidak komprehensif gitu, bahkan tidak mencapai dari desain sampai kepada analisisnya juga seperti apa. Makanya kami berikan rumus DSPIA gitu. Ini yang biasa kita gunakan sebagai arahan untuk menggambarkan metodologi penelitiannya. Dan juga jangan lupa ketika melakukan penulisan metode, sinkronisasi waktu, luaran dan fasilitas yang dibutuhkan ketika menjabarkan instrumen maupun variabel yang akan kita teliti itu juga harus diperhatikan, termasuk tadi ya, kualitas luaran publikasi yang dijanjikan ini juga perlu dipertimbangkan. Nanti kaitannya dengan cerminan terhadap RAB itu yang akan dinilai oleh reviewer seberapa layak penelitian ini diberikan dana untuk bisa diselenggarakan seperti itu. Termasuk juga diagram alir penelitian ini nanti Bapak Ibu bisa buat ya kalau kita biasanya buat di dalam bentuk JPG dan nanti itu wajib ditempelkan di dalam metodologi. Dan diagram alir penelitian ini seharusnya menggambarkan proses metodologi penelitian kita mulai dari proses apa namanya itu pengambilan data sampai kepada analisisnya muncul semua. Bahkan luaran juga harus muncul di dalam diagram alir ini gitu. Itu mungkinnya kalau gambaran pengalaman kami yang pernah kita lakukan gitu kan ya mulai dari RAB sinkronisasi ke metodologi termasuk harus rasional dan logis itu juga harus bisa dijawab oleh metodologi yang 1.000 kata ini. Saya rasa sangat cukup ya untuk penelitian yang hanya misalkan satu tahap aja 1.000 kata ini sangat cukup gitu untuk menggambarkan keseluruhannya gitu. Kalau jadwal penelitian silahkan aja disesuaikan aja dengan tahapan-tahapan yang telah dilakukan tadi di diagram alir, kita bisa jabarkan kepada kegiatan-kegiatan kita lakukan, dan pada akhirnya kita buat daftar pustaka ini kalau di Unisa, kemarin kalau tidak keliru Pak Aep menggunakan apa IEE. gaya selingkung IEE ya Pak ya, IEE gitu, IEE jadi penomoran bisa menggunakan Mendeley otomatis di dalam template atau kalau itu kesulitan nanti bisa manual juga gitu. Tapi kalau pengalaman kami bisa gitu ya dengan template langsung Mendeley gitu. Di baik itu di template dikti juga yang otomatis masuk gitu kan risetmu juga ataupun yang di Unisa itu bisa kita lakukan gitu. Cuman mungkin hanya saran aja dari kami bahwa ketika tadi mencantumkan referensi jangan lupa kita masukkan self citation gitu karena ini yang akan menjadi keterkaitan penelitian sebelumnya dan juga penelitian yang akan kita laksanakan berikutnya gitu. Itu mungkin kalau gambarannya dari template ini untuk penelitian terapan juga sama aja, yang membedakannya hanya skemanya aja tadi ya, termasuk juga capaian daripada apa namanya tuh jenisnya aja. Kalau terapan ini ada dua ya, yang ditawarkan itu yaitu jalur prototip tadi yang Pak Ayub sampaikan juga. Perbedaannya hanya menjelaskan seperti apa nanti paten atau mungkin karya monumental yang akan kita hasilkan dan juga jalur kepakaran. Kalau kepakaran berarti menggunakan pendekatan kepakaran yang kita berikan di dalam penelitian ini seperti apa gitu. Itu bisa ditambahkan di dalam pendahuluan. Tapi kalau polanya saya rasa sih bisa menggunakan yang tadi
atau mungkin pola-pola ibu bapak juga yang sudah terbiasa silahkan saja ya, itu hanya pengalaman kami aja gitu. Itu mungkin kalau gambarannya eh itu aja kali ya Pak Aep ya. Mungkin sedikit aja apa ini pengalaman kami ketika kemarin mengajukan penelitian di PDD ya. Mungkin tidak jauh beda sebenarnya ya karena penelitian saya juga sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang penelitian fundamental cuman ada 3 tahapan aja gitu. Judulnya hanya sederhana ya pengembangan model literasi kesehatan HIV terhadap stigma sosial gitu pada masyarakat. Jadi penelitiannya lebih ke arah apa namanya komunitas begitu ya, tapi konteksnya di HIV. Yang kami ajukan kemarin 120 juta karena 2 tahun dan kami juga memang masih menunggu tahun kedua ini dapat enggak gitu ya. Tahun pertama kemarin sudah dapat, tinggal So, nunggu pengumuman tahun ini gitu mudah-mudahan bisa gitu ya buat apa modal nanti ujian gitu Pak Aep ya. ya, Nah, tadi yang saya sampaikan ketika kami merumuskan judulnya memang sederhana gitu kan ya terkait tadi tuh yang cukup menjadi perhatian dan penilaian dari dikti itu kalau saya lihat dari panduan dikti adalah dari poin-poin di sini ya bagaimana kita merumuskan pendahuluan ini tadi ya kalau kami merumuskannya mulai dari MSKS ya bagaimana masalahnya sampai muncul bagaimana state of the art-nya gitu atau solusi untuk mengatasi masalahnya tadi itu kita mengembangkan sebuah pendekatan model begitu dan kalau hasilnya seperti apa itu tertuang di dalam pendahuluan juga itu bisa kita tuliskan gitu. Termasuk nanti kita sampaikan juga peta jalan penelitiannya. Kalau peta jalan penelitiannya ini memang kami karena tahapannya cukup panjang ya karena 3 tahapan sehingga mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 itu semua tercover di sini. Cuman ini rencana ke depannya sampai ke penerapan-terapan gitu teknologi development. Kebetulan kalau ini masukan dari Prof gitu ya sehingga ke belakangnya memang nggak ada kalau yang peta jalan saya ini penelitian sebelumnya tidak kami tampilkan di dalam peta jalan itu mungkin kami hanya menyampaikan penelitian-penelitian saya semua berada di sitasi di sini gitu kan beberapa penelitian yang sudah kami lakukan gitu. Metodologi juga sama tadi polanya dengan DSPIA. Setiap tahapan kami lakukan 3 tahapan. Jadi setiap tahapan itu harus terdiri dari desainnya apa sampai bagaimana analisisnya gitu. Yang pertama seperti desainnya adalah explanatory research, maka pada akhirnya nanti di setiap tahapan itu ada analisisnya menggunakan SEM, misalkan seperti itu. Tahap kedua kita menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya nanti apa gitu. Jadi polanya seperti itu, termasuk ke tahap 3 menggunakan kuasi eksperimen sampai nanti analisisnya menggunakan pendekatan non parametrik misalkan. Jadi seperti itu akan memberikan gambaran yang mudah bagi reviewer ketika menilai kelayakan dari metodologi penelitian kita. Termasuk juga kerangka diagram alirnya kami sama seperti halnya tadi diagram apa narasi di dalam metodologi dari awal sampai kepada resultnya itu semua terlihat gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipertimbangkan nanti ketika Bapak Ibu menyusun sebuah proposal kejelasan tahapan itu sampai gambarannya itu betul-betul terlihat. Karena ketika kita berbicara sampelnya misalkan sebanyak 161 orang gitu kan ya untuk di tahap 1 maka itu akan tercermin di dalam RAB juga di RAB kita harus sama persis dengan yang kita sampaikan gitu kadang eh, yang kami temukan gitu kan beberapa juga yang saya bisa lihat di ajuan-ajuan teman-teman gitu kan ya tadi ada beberapa luaran yang kita targetkan ternyata tidak logis juga dengan yang kita janjikan gitu. Termasuk RAB-nya kok nggak nyambung gitu ya. Sinta 2 harganya 3 juta diajukan 10 juta. Nah itu kan nggak logis juga. Jadi ibu bapak harus cek selalu setiap harga tadi ya termasuk luaran juga jurnal ini gratis atau tidak gitu, berbayar atau tidak, berapa besarannya itu bisa dilihat gitu kan dari awal gitu. Dan pada akhirnya nanti kita bisa lihat tadi ya sampai ke daftar pustakanya. Karena kalau di Dikti itu dia menggunakan Pankoper, kita menggunakan Mendeley sehingga mudah dirubahnya gitu. Termasuk tadi saya bilang ada penelitian saya dalam disertasi ini sehingga harus muncul di dalam referensi. Ini menjadi salah satu nilai poin kalau
berdasarkan panduan daripada Dikti begitu. Termasuk juga yang UNISA saya rasa itu bisa diterapkan begitu. Itu mungkin gambarannya, Pak Aep, ya terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan bisa menjadikan inspirasi ya ke depannya. Kalau ada apa-apa nanti silakan boleh diskusi juga ya Pak Aep ya. Itu aja mungkin, terima kasih Pak Ya, Aep, Bu Nike, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Pak Angga untuk telah berbagi pengalaman-pengalamannya dalam menyusun penelitian. Perlu diketahui Bapak Ibu, Pak Angga dan Bu Fathia kami libatkan dalam sosialisasi ini karena beliau adalah tim penyusun dari penyusunan buku panduan penelitian dan Pengmas Hibah Internal tahun 2024. Baik, untuk selanjutnya adalah sosialisasi template pengabdian kepada masyarakat yang terbaru oleh Ibu Fathia Handayani SSTM KEP. Kepada Ibu Fathia kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nike. Yang pertama saya ucapkan penguatan dan juga motivasi bagi Bu ada Fathia, suaranya, Bu Fat. suaranya putus-putus, Bu. ya, ya. Suaranya putus-putus, Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Nike. Oh ya, Sudah, Bu, jelas. ulangi lagi mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor yang telah hadir dari pembukaan dan sampai saat ini masih membersamai kita untuk memberikan kepada kita motivasi bagaimana membangun Tridharma perguruan tinggi khususnya pada kegiatan siang hari ini adalah pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian saya juga terima kasih kepada LPPM yang sudah melibatkan kami berdua dari Pak Angga dan juga saya untuk menyusun dari pedoman Penlit dan Pengmas untuk tahun 2024 dan juga yang saya cintai dan saya banggakan kepada teman-teman dosen semua yang mudah-mudahan semangat untuk melakukan penelitian dan pengabdian ini senantiasa kita tanamkan bahwa ini untuk kemajuan kita bersama dan untuk kesejahteraan kita bersama. Saya di sini diamanati untuk memberikan atau menyampaikan sosialisasi tentang panduan atau template ini ya, template pengabdian masyarakat yang pada dasarnya mungkin saya secara rekognisi belum pernah lolos ya, belum pernah lolos di hibah pengabdian masyarakat, tetapi berkesempatan untuk mengikuti beberapa baik di Kemdikbud ataupun di Risetmu dan juga skema yang lain mungkin yang pernah saya ikuti. Dan di sini juga ada teman-teman yang sudah lolos ya di hibah Pengmas itu di Risetmu terutama yang itu di skala nasional mungkin yang saya hafal ya, yang saya tahu ada Pak Sajo, ada Bu Anissa juga ya, atau mungkin teman yang lain yang mungkin saya tidak tahu, yang mungkin sudah berpengalaman dibanding saya dalam mengajukan proposal Pengmas ini. Tetapi izin saya untuk memberikan sedikit informasi berkaitan dengan template Pengmas yang dimasukkan ke dalam panduan untuk tahun 2024 ini. Bu Nike, punten apakah saya share atau dari saya aja? Kalau Ibu bisa di situ, boleh Bu langsung di-share aja. Oh ya, baik. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya, ini saya mencoba untuk men-share dari template skema pengabdian pada masyarakat. Sedikit berbeda dari template penelitian, bahwa kalau template penelitian itu ada beberapa ya, dari tadi untuk fundamental dan juga untuk terapan. Tetapi untuk template Pengmas ini hanya satu template untuk semua jenis atau untuk semua skema pengabdian pada masyarakat. Disebutkan ada tadi oleh Pak Aep ada skema persyarikatan, kemudian skema kemitraan dan juga skema kerjasama ya kalau tidak salah. Gitu. Nah, di sini yang pertama adalah judul usulan. Judul usulan sebagaimana tadi disampaikan mungkin hampir sama dengan penelitian harus menarik. Teman-teman boleh menggunakan istilah-istilah yang mungkin bentukan daripada
bentukan daripada bentuk pengabdian masyarakatnya, misalnya membentuk suatu kader atau membentuk satu metode dari bentuk metodenya atau bentuk hasilnya, misalkan kadar apa gitu ya, disebutkan di sini di judul usulan ini supaya lebih menarik untuk ke judul pengabdian kepada masyarakatnya. Misalnya membentuk kader sehat ataupun seperti apa bisa disampaikan di sini. Sama halnya mungkin dengan hibah yang kita ikuti sekarang ini, terutama untuk mahasiswa, yaitu hibah program kreativitas mahasiswa. Banyak sekali judul-judul yang dituliskan oleh para peserta itu merupakan satu judul bentukan dari satu kader ataupun satu media ataupun sebagainya. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan di sini judul-judul itu bisa kita tuangkan di judul usulan pengabdian pada masyarakat. Kemudian untuk yang bagian pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada rambu-rambu yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwa penulisan dari pendahuluan itu tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Ada analisis situasi dan permasalahan mitra yang harus kita ungkapkan, juga ada tujuan kegiatan, kemudian kaitannya dengan MBKM, Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka ya. Kemudian IKU dan juga fokus pengabdian. Di sini Bapak Ibu harus diuraikan. Nah, untuk analisis situasi ini maka kita harus membuat ansit yang komprehensif, juga mencakup minimal dua bidang yang akan kita tawarkan solusinya ya, solusi penyelesaian masalahnya. Nah, kalau misalkan saya di home base-nya Fikes mungkin sebagian besar kami itu akan menuju pada sasaran itu pada mitra yang non produktif. Tetapi mungkin kalau misalkan teman-teman yang di luar Fikes itu kan bisa saja mungkin pada misalkan yang kalau Perdagin pada UMKM atau teman-teman yang di pariwisata atau di DKP punya satu kelompok-kelompok yang memang misalnya di situ sudah berbasis ekonomis. Jadi nanti silahkan dipilah mana sasaran yang teman-teman bidik, apakah itu mitranya ada di kelompok produktif atau mitra yang ada di kelompok non produktif, sehingga di sini jelas mana permasalahan atau analisis situasinya. Jangan sampai kita menjadikan sasaran itu salah gitu ya. Nah, kemarin saya juga bertanya terkait dengan bagaimana sasaran yang disebut dengan non produktif itu adalah yang mempunyai, pokoknya harus ada lembaganya gitu yang menaunginya. Misalkan ketika saya menanyakan apakah ketika sasarannya ibu hamil, maka ibu hamil itu ada di bawah siapa? Misalnya di bawah kader atau di bawah puskesmas, maka kita harus memberikan surat mitra itu kerjasama itu dengan puskesmasnya yang mempunyai cap atau stempel, atau dengan kadernya. Nah, mungkin tadi disampaikan juga oleh Pak Aep, misalnya nanti dalam beberapa hari ini kita akan agendakan untuk pertemuan misalnya dengan PDA, Pimpinan Daerah Indonesia Kabupaten Bandung, kemudian juga berencana untuk dengan misalnya nanti teman-teman ada yang ingin bekerja sama dengan pemuda atau pemudinya, maka kita akan libatkan nanti atau kita mungkin akan mengundang dari organisasi otonomnya, dari pemudanya, kemudian dari NA-nya yang setingkat daerah supaya bisa disampaikan ke cabang dan ranting gitu. Jadi silakan nanti diperhatikan mana ini mitra kita, kalaupun yang non produktif tetap harus ada yang menaungi gitu. Jadi mohon dilihat di setiap kalaupun misalkan ini ada yang di bold, ternyata yang di bold ini kan analisis situasi dan permasalahan mitra. Ternyata di situ juga ada keterangannya bahwa ansip itu harus komprehensif, kemudian 2 bidang masalah yang ditangani, dan juga tujuan kegiatan dan kaitannya dengan MBKM, IKU, dan fokus pengabdian. Kemudian kita beranjak ke berikutnya, yaitu ke permasalahan dan solusi. Ke permasalahan dan solusi. Di sini berarti ada 2 bagian lagi yang harus kita perhatikan, yaitu permasalahan prioritas. Ada jumlah maksimum kata yaitu 500 kata. Oh, di sini yang ditangani minimal 2 bidang atau 2 aspek kegiatan. Sama dengan sasaran produktif secara ekonomi atau non produktif. Maka kita memprioritaskan permasalahannya itu sesuai dengan kelompok yang apakah dia produktif atau tidak produktif. Misalnya untuk yang tidak produktif, bagaimana masalah mereka itu seperti di bidang sosial, apakah di bidang budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum,
dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Kemudian kita akan membuat prioritas permasalahan tersebut yang dibuat secara spesifik berdasarkan dari permasalahan yang tadi, yang aspek mana yang kita munculkan gitu. Kemudian ada pengulangan, di sini ada tujuan kegiatan dan kaitannya dengan IKU serta fokus pengabdian yang perlu diuraikan. Selanjutnya yaitu di solusi permasalahan ini mungkin yang cukup banyak juga yang harus kita tuliskan. Ada batasan 1.500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tadi solusi ini kan tadi kita sudah menuliskan permasalahan, maka ini solusinya. Jangan misalkan harus berurutan gitu. Kalau misalnya tadi permasalahannya ada di bidang sosial atau dengan budaya, maka kita juga harus menuliskan solusinya juga dengan berurutan. Jangan kemudian diacak-acak lagi gitu. Misalkan pertama sosial yang kita munculkan, tapi kemudian solusinya yang kita dahulukan adalah ekonomi. Nah, seperti utamakan harus sejalur gitu dari atas sampai dengan bawah. Nah, di solusi permasalahan ini ada empat yang harus kita tuangkan. Yang pertama adalah solusi yang ditawarkan untuk masalah yang dihadapi oleh mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahannya. Dan di sini memang harus terkait betul dengan permasalahan mitra. Kemudian ada target luaran. Target luaran di sini bukan yang dimaksud dengan target misalnya jurnal Sinta ataupun buku ataupun video. Di sini bukan yang seperti ini yang dimaksud, tapi di sini target luaran dari solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan misalnya pendidikan kesehatan mengenai pendidikan kesehatan atau penyuluhan mengenai satu hal, maka target luarannya adalah meningkatnya pengetahuan atau meningkatkannya keterampilan gitu dari sasaran tersebut gitu. Jadi bukan target luaran seperti yang target sebagaimana kita ketahui atau kita sering dengar di penelitian. Kemudian setiap solusi mempunyai target penyelesaian luaran. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan target luaran ini? Mau diselesaikan dengan apa gitu ya? Dalam setiap indikator dan capaian yang bisa terukur dan bisa dikuantifikasi. Jadi bisa di sini dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel ini akan lebih memudahkan kita atau pembaca atau reviewer mudah-mudahan dalam mencerna apa yang kita maksudkan atau pengabdi usulkan gitu. Nah, yang keempat adalah bagaimana menguraikan hasil riset tim pengusul atau hasil riset Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana di sini akan ada nilai tambah kalau misalnya kita menuangkan poin ini gitu. Jadi misalkan tentang yang mungkin bisa dipahami, kalau misalnya saya meneliti tentang kesehatan reproduksi remaja, kemudian di sini saya mengusulkan tentang pendidikan penyuluhan tentang Kespro misalnya. Nah, kemudian saya akan menuliskan riset-riset saya yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja ataupun tentang kehamilan misalkan seperti itu. Baik dari ini tidak hanya terbatas punya misalkan ketua, tetapi semua tim yang terlibat bisa ini tim pengusul yang terlibat di dalam kegiatan pengabdian ini. Kemudian untuk di metode sama jumlah kata itu 1.500 kata untuk menjelaskan tahapan atau langkah yang harus dilakukan untuk bisa melakukan solusi. Di sini untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif, maka harus diperhatikan ada kalau misalnya permasalahannya di bidang produksi atau manajemen atau pemasaran, ini maka harus dipilih minimal 2 bidang. Kemudian untuk yang tidak non-produktif juga sama, itu 2 bidang. Dan dilakukan secara sistematis, apakah di situ layanan kesehatan, pendidikan, kemudian keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, kebutuhan aksara, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus mencantumkan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Misalnya kalau tadi mitra kita diupayakan adalah institusi yang sudah ada MOU-nya dengan kita, dari data di pedoman itu sudah ada. Kalaupun misalkan nanti ditambahkan dengan organisasi Aisyah ataupun Muhammadiyah, maka diupayakan untuk dibuat segera MOU-nya dengan ortom-ortom tersebut.
Kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilakukan. Jadi mungkin tahap evaluasi bukan hanya sampai pada tahap bagaimana mengukur misalnya peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, tapi juga bagaimana memaintenance supaya program itu bisa berjalan ketika ini berakhir. Maksudnya apakah ada monef dari pengabdi dan bagaimana posisi mitra misalnya apakah melaporkan atau bagaimana mungkin dituangkan di dalam RTL atau dalam bentuk satu satu bentuk yang tulisannya itu di keberlanjutan program gitu. Kemudian di sini ada peran dan tugas dari masing-masing anggota sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa. Jadi jangan lupa kita selalu menyertakan mahasiswa dalam kegiatan kita dan juga bagaimana menguraikan potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan. Untuk ini mungkin untuk rekognisi bisa bekerja sama dengan bagian akademik ya sampai sejauh mana rekognisi yang diberikan ke mahasiswa dengan mengikuti kegiatan pengabdian dosen ini. Nah, ini jadwal pengabdiannya. Ini di sini dijadwalkan sama dengan penelitian bahwa kita akan melakukan kegiatan pengabdian ini di 6 bulan. Di 6 bulan kegiatan, kemudian ini ada luaran tadi sebagaimana yang dibutuhkan dalam penjelasan sebelumnya, ada tabel luaran dan target capaian. Kemudian juga di sini ada tim pelaksana, bagaimana posisi dalam tim dan juga uraian tugasnya, sehingga nanti diharapkan tidak ada di sini yang tumpang tindih. Kalaupun misalnya ada anggota 1, anggota 2, maka mungkin ada yang berbeda di situ di anggota 1 bagaimana uraian tugasnya dan anggota 2 bagaimana uraian tugasnya. Yang terakhir ini mungkin di daftar pustaka. Daftar pustaka tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aep menggunakan IEEE. Kemudian ada gambaran ip-text-nya yang di sini juga masih tetap dengan ada penjelasan atau uraian katanya dan juga dilengkapi dengan gambar atau foto dan narasi. Gitu. Baik, Bapak Ibu, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan atau barangkali berkenan dari teman-teman yang sudah pernah lolos untuk hibah pengabdian masyarakat ini bisa sharing proposal mungkin ya, sharing proposal ke LPPM untuk kami semua pelajari gitu. Mudah-mudahan di tahun ini ada kalau misalkan untuk hibah internal kan semuanya mengusulkan dan mudah-mudahan ketika ada nanti Kemendikbud bisa ada yang lolos ke tahap Kemendikbud gitu. Demikian mungkin Bu Nike. Sebetulnya ini saya ada contoh Bu Nike untuk yang proposal, tapi ini tahun 2020. Kan nanti mau diinikan atau mau bagaimana? Boleh nanti paling di-share-kannya ini nanti kita beri di GitDrive mungkin nanti yang contohnya di Pak Angga dan dari Bu Patia, dari Bu Anissa pas aja nanti kita coba share-kan di GitDrive ya. Oh ya, baik Pak Ep. Bapak Ibu demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatia untuk sharing pengalamannya. Ibu Bapak, karena waktu sudah menunjukkan waktu zuhur dan terbatas untuk waktunya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan boleh langsung di chat langsung aja ke saya atau ke Pak Aif untuk nanti kami langsung jawab. Mungkin acaranya kita tutup dulu sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala perkara yang kurang berkenan. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasu minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.